Pria kekar itu mengenakan baju zirah yang tebal dan tampak hampir seperti gunung. Matanya berkedip-kedip dengan sinar brutal ketika dia menatap pria tua dan kultivator setengah baya. Para jenderal dari Black Diamonds dan Ben Starr melototinya, dan itu hampir tampak seperti perkelahian yang mungkin terjadi kapan saja. Kata Bai Shochun berkedip beberapa kali. Meskipun dia sangat senang dengan fakta bahwa para jenderal dari ketiga legiun ini bersaing dengannya, dia harus menyimpulkan bahwa tawaran dari Jagal Sapek tampaknya yang terbaik dari mereka semua. Namun, pada saat itu juga dengusan dingin bergema keluar bersama dengan hembusan angin yang menyebabkan suara gemuruh yang kuat memenuhi udara. Kemudian banyak sambaran petir turun dari langit yang berputar-putar menjadi bentuk seorang kultivator berambut putih. Dalam sekejap mata, dia berdiri di sana di halaman Bai Shochun. Kilat berderak di bawah kakinya, mengubah seluruh halaman menjadi sesuatu seperti danau petir. Tentu saja kilat tidak membahayakan Bai Shochun atau anak buahnya. Namun, wajah para jenderal lainnya berkedip karena mereka dipaksa untuk memutar basis kultivasi mereka untuk menjaga diri dari bahaya. "Apa yang kau lakukan, Master Seoul?" teriak pria kekar dari Jagal Sapek. "Apa yang kamu lakukan? Bersaing dengan kalian, tentu saja. Grandmaster Bai, mengapa tidak bergabung dengan Seoul Slaughter? Saya dapat menjamin Anda 10 tahun keselamatan dan 50 kali lipat dari kompensasi Anda saat ini. Plus saya dapat memastikan bahwa Anda akan kaya dan diurus setelah Anda kembali ke sekte. Saya akan memberi Anda akses ke semua tanaman obat dan sumber daya lain yang Anda butuhkan. Dan saya bahkan akan memberi Anda Nation Seoul Pill yang tak ternilai. Yang harus Anda lakukan adalah mengangguk kepala Anda ya. Dan saya akan segera menyerahkan pil itu." Bahkan ketika ia berbicara, ia mengangkat tangan kanannya yang memegang pil obat kristal. Pil itu langsung meletus dengan aroma obat yang mengejutkan, sehingga Zhaolong dan yang lainnya tidak kesulitan mengidentifikasi sebagai pil Nation Seoul. Pil Nation Seoul adalah salah satu jenis sumber daya kultivasi yang paling penting yang ada di tembok besar. Mereka bahkan sulit untuk mendapatkan di sekte prioritas langit berbintang, dan catatan luas disimpan pada distribusi mereka. Mereka yang kedua nilainya hanya untuk dewa binatang buas. Bahkan kebanyakan orang sebenarnya lebih menghargai mereka daripada jiwa binatang buas. Lagi pula, terlepas dari kenyataan bahwa menggunakan jiwa binatang buas untuk melangkah ke tahap Nation Seoul akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Itu hanya akan berhasil jika Anda memiliki kelima jiwa logam, kayu, air, api, dan bumi. Namun, setiap kultivator di lingkaran besar tahap formasi inti akan memiliki peluang bagus untuk mencapai terobosan dengan pil Nation Seoul. Meskipun menerobos menggunakan metode itu datang dengan kelemahan tertentu, seperti menjadi kurang kuat daripada seseorang yang menggunakan jiwa Dewa Deva, itu masih tahap Nation Seoul. Dan selain itu, sangat sedikit orang yang bisa membangun koneksi 5 elemen jiwa. Bahkan Bai Shochun tidak bisa mendapatkan pil Nation Seoul sejak dia tiba di Great World City. Karena itu, dia tahu betapa berharganya mereka. Dan di sini, kultivator berambut putih ini memegang salah satu dari pil itu. Yang harus dia lakukan adalah menganggukkan kepala, dan dia bisa mendapatkannya. Bagaimana mungkin Bai Shochun tidak bersemangat tentang hal itu? Matanya berkobar penuh gairah ketika dia melihat pil itu. Meskipun dia tidak pernah benar-benar berencana untuk masuk ke Nation Seoul menggunakan metode pil itu masih sangat bersemangat. Dengan itu dia bisa naik ke lingkaran besar formasi inti. Itu pasti akan menghemat banyak waktu. 3 jenderal lainnya memandang Nation Seoul pil, hati mereka bergetar. Bukan karena mereka tidak memiliki Nation Seoul pil yang bisa mereka tawarkan, mereka lakukan.
Namun pil tersebut sangat berharga sehingga mereka tidak bisa membantu tentang apa yang harus dilakukan. Semakin Bai Sochun melihat Nation Seoul pil itu, matanya semakin cerah. Mengambil nafas dalam-dalam, melirik ketiga jenderal lainnya, dan memutuskan bahwa jika dia ragu-ragu lagi, dia mungkin kehilangan kesempatan. Tepat ketika dia akan mengangguk, sebuah teriakan marah merobek udara. Benar-benar memalukan. Sial, bodoh. Sial, beraninya kalian berempat muncul di sini di wilayah Skin Flyer dan mencoba mencuri orangku. Itu tidak lebih dari Nation Seoul Pil. Abaikan mereka, Seo Chun. Aku akan memberimu 3 pil Nation Seoul. Itu tidak lain adalah Bai Lin. Suaranya pecah seperti petir ketika dia muncul di depan Bai Seo Chun dan marah pada 4 jenderal lainnya. Terkejut, Bai Seo Chun mundur. Untuk Zulong dan yang lainnya mereka sudah lama melarikan diri. Wajah keempat jenderal itu jatuh. Jelas, tidak ada dari mereka yang mengharapkan Bai Lin untuk benar melepaskan serangan. Mereka segera memanfaatkan kekuatan basis kultivasi mereka. Akan mulai melawan, ketika tiba-tiba seberkas cahaya melesat keluar dari mata di atas pagoda. Sinar itu menghantam tepat di tengah-tengah kelima jenderal, memaksa mereka untuk saling menjauh. Pada saat yang sama, suara kuno Cheng Hetian bergema dengan dinginnya es. Berhenti kalian semua. Kalian kelima adalah jenderal, jadi pantaskah bertindak seperti itu? Sambil menggertakkan giginya, Bai Lin melotot 4 jenderal. Para jenderal menyadari sepenuhnya bahwa mereka salah, membersihkan tenggorokan mereka, melirik Bai Seo Chun sebelum berbalik dan pergi. Bai Seo Chun berkedip beberapa kali, melihat sekeliling, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Bai Lin. Merasa agak malu, dia berkata, "Mereka datang mencari saya." Menghadapi suram Bai Lin berjalan ke Bai Seo Chun. Seo Chun, keempat itu adalah penipu sejati. Jangan dengarkan mereka. Kamu tinggal di sini bersamaku. Jangan khawatir, saya akan membuat Anda tetap aman. Dan saya akan tetap memberi Anda tanaman obat apapun yang Anda butuhkan. Kompensasi juga tidak akan menjadi masalah jika kamu minta pil Nation Seoul. Dengan itu dia sedikit meringis saat dia menarik 2 Nation Seoul pil dari tasnya untuk dipegang dan menyerahkannya ke Bai Seo Chun. Aku hanya punya 2 saat ini. Bawa mereka. Dengan sedikit waktu, saya dapat menemukan dan mendapatkan yang ketiga. Dalam hati Bai Lin mengutuk pada kenyataan bahwa dia sekarang perlu mencari pil Nation Seoul lainnya. Bai Seo Chun mengambil 2 Nation Seoul pil itu, hatinya bergetar dengan antisipasi. Kemudian dia kembali menatap Bai Lin, tiba-tiba tersentak dengan beberapa baik jenderal memperlakukannya. Dan kemudian dia berpikir tentang bagaimana dia akan terus melayani sebagai bawahan pria itu untuk beberapa waktu, dan ekspresinya berubah sangat serius. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, Kamu pikir aku orang macam apa, jenderal? Jika saya ingin bergabung dengan salah satu legiun lainnya, saya bisa setuju sebelum Anda muncul. Jenderal, tidakkah Anda mengerti mengapa saya memberi waktu? Aku tidak mampu memprovokasi keempat jenderal. Karena itu saya juga tidak bisa menolak begitu saja. Dan itulah sebabnya saya menunggu Anda untuk mengendalikan situasi. Dengan itu, ia menjadikan lengan bajunya. Terlihat lebih serius dari sebelumnya, ia melanjutkan, Jenderal, Anda telah memperlakukan saya dengan baik. Bagaimana mungkin saya dapat menyebabkan kesulitan bagi dermawan seperti itu? 2 Nation Seoul pil cukup berharga untuk mereka sendiri. Aku tidak akan mengambil 3 darimu, bahkan jika kamu menawarkannya. Dengan itu, dia menggenggam tangannya dan membungkuk dalam memberi hormat, merasa sangat senang.
Terlepas dari seberapa banyak Bailin benar-benar mempercayai apa yang baru saja dikatakan Bae Sochun, dia terharu. Setelah melihat Bae Sochun untuk waktu yang lama, dia menyadari bahwa dia jelas tipe orang yang tahu bagaimana caranya bertindak di depan orang lain. Sambil menghela nafas panjang, dia berkata, "Xiaochun, jika mungkin, cobalah untuk membangun kredit pertempuran yang cukup selama 10 tahun ke depan untuk menjadi seorang jenderal besar. Jika kamu bisa mencapai peringkat itu, status dan posisimu akan sangat berbeda. Bahkan posisi sakte penentang sungai, Anda akan berubah menjadi lebih baik." Ketika jenderal besar kembali dari 5 legiun sakte, mereka menjadi tetua Hall of Style Fine. Itu adalah status yang melampaui posisi siapapun di aula manapun. Jika Anda dapat mencapai tingkat itu, Anda akan berada di salah satu kelompok paling kuat di seluruh sakte polaritas langit Dao berbintang. Selama Anda tidak pernah mengkhianati sekte, Anda bisa melakukan hampir semua yang Anda inginkan. Bailin tidak menawarkan penjelasan lebih rinci dari itu. Setelah membuat beberapa pertanyaan yang tidak jelas, dia berbalik dan pergi. Setelah itu, Bae Sochun berpikir berjalan kembali ke kamarnya. Kemudian dia mengeluarkan medali komandonya dan memeriksa beberapa banyak kredit pertempuran yang diperlukan untuk dipromosikan menjadi jenderal besar dan tersentak. Yang banyak, dia hampir tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu bagaimana cara jenderal besar lainnya berhasil dipromosikan. Butuh kredit pertempuran lebih dari 100 kali lipat dari yang dibutuhkan untuk dipromosikan menjadi kolonel. Itu pada dasarnya menyiratkan bahwa itu akan membutuhkan 100 pertempuran seperti yang baru saja ia perjuangkan untuk mendapatkan promosi itu. Kalau begitu, lupakan saja, pikirnya. Aku akan tetap menjadi kolonel. Mereka sedikit berkecil hati dan menggelengkan kepalanya, dan menyingkirkan kembali komandonya. Kemudian dia mengeluarkan Nation Soul Pill. Matanya lagi-lagi mulai bersinar. Lingkaran besar formasi inti. Mencoba untuk tetap tenang, ia mengatur mantra pembatas di sekitar kediamannya, dan kemudian memberitahu Zulong dan yang lainnya bahwa ia akan pergi ke meditasi terpencil. Pada saat semua persiapannya selesai, jauh di malam hari, ketika semuanya sudah siap, dia perlahan memasukkan salah satu pil Nation Soul ke dalam mulutnya. Seketika dia mulai bergetar, pikirannya dipenuhi suara gemuruh. Kemudian, energi yang mengejutkan bumi melonjak melalui dia berkumpul di lokasi. Kekuatan tanpa batas dari Nation Soul Pill menabraknya seperti gelombang yang marah, mengalir ke golkornya dan menyebabkan lorong-lorong ki-nya. Inti emasnya yang dipenuhi dengan aura surga Dao 9 lautan spiritual bergemuruh ketika kekuatan spiritual surga dan bumi menabraknya, menyebabkan aura basis kultivasinya segera mulai naik. Sebelumnya, dia telah berada di tahap akhir golkor dan sangat dekat dengan lingkaran besar. Ki dinginnya di dalam dirinya sudah mencapai tingkat 80%. Dan begitu dia mencapai tingkat 100%, dia akan mencapai terobosan yang dia cari. Saat energi surga dan bumi memenuhi inti emasnya dan 9 lautan spiritualnya, dia melepaskan mantra Frigid Sekul miliknya, menyebabkan ki dingin bergetar dengan cepat. Itu bukan ki dingin yang biasa. Itu dari tingkat master. Begitu dia memasuki lingkaran besar, ki dinginnya juga menerobos ke tingkat Frigid Paragon. Sebagai Paragon Frigid, ia akan dapat membekukan sebagian dari air sungai Heavenspan. Selanjutnya, ketika dikombinasikan dengan kemampuan dan kekuatan luar biasa lainnya, ia akan membekukan siapapun di formasi inti dan bahkan membunuh mereka dengan pikiran belaka. Aura Frigid Paragon bahkan bisa menyebabkan masalah besar bagi para ahli Nation Soul. Setelah terobosan ke lingkaran besar, kekuatan surga Dao Core-nya
akan dapat melepaskan potensi sebenarnya. Itu adalah tipe Gorkor yang paling kuat yang bisa mengguncang tahap Nation Shawl. Sebelumnya, dia hanya bisa melawan kepala suku Nation Shawl dengan mengandalkan pil penyembuhan Tuhan dan kekuatan tubuh abadinya. Tapi begitu dia melangkah ke lingkaran besar, maka dia menghadapi kultivator jiwa bisa dengan kemampuan surgawi dari tahap Nation Shawl. Dia pasti akan bisa melawan mereka sampai ujung kaki. Lingkaran hebat dari panggung Golkor. Pikiran itu mengisi Bai Shochun serta kegembiraan. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama dan karena itu dia menenangkan pikirannya dan fokus kepada Frigid Increation-nya, mengirim pulsa ki dingin ke tubuhnya. Ki dingin memenuhi gedung, langsung membekukan segalanya. Bahkan dari luar, bangunan itu hampir tampak seperti es batu besar. Saat suara retak terdengar, Zolong dan yang lainnya yang menjaga memandang dengan kaget. Beberapa saat kemudian, bahkan beberapa tungku pil terdekat dibekukan seperti bangunan. Untungnya, Bai Shochun telah memperingatkan mereka sebelumnya tentang apa yang akan terjadi dan mereka berada agak jauh. Kalau tidak, mereka bisa saja berada dalam bahaya dibekukan. Teknik apa yang dipupuk kolonel? Ki dingin itu begitu kuat, mengerikan. Zaulang dan Liu Li bertukar pandang seperti yang dilakukan orang lain. Bahkan ketika mereka melihat Ki dingin mengisi lebih dari setengah gudang senjata. Kemanapun ia pergi menjadi dunia es beku. Untungnya, selama kebangkitan Bai Shochun menjadi terkenal, seluruh Grandmaster telah pindah. Jika tidak, mereka juga akan dibekukan di tempat tinggal mereka. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar setengah dupa, seluruh gudang senjata dibekukan. Itu tampak seperti gunung es yang mengejutkan tidak hanya Zaulang dan yang lainnya di resimen, tetapi juga para flyer skin di daerah itu. Bahkan ada jenderal besar dari basis kultivasi Nation Shawl yang heran. Dan untuk Bailin, ia secara pribadi terbang untuk melihat apa yang terjadi. Setelah melihat ke gudang senjata, matanya mulai bersinar dengan cahaya aneh. Jika dia memiliki ki dingin dari tingkat ini sebelumnya, dia akan berjuang kembali ke tempat yang jauh lebih mudah daripada dia. Mata berbinar-binar, persetujuan. Dia dengan cepat mengeluarkan perintah agar skin flyer datang dan berjaga sebagai pelindung Dharma. Yang terakhir mencatat adalah Deva Chen Hetian. Sinar cahaya keluar dari mata besar itu untuk menyinari gudang senjata yang dengan cermat memeriksa situasinya sebelum menarik beberapa saat kemudian. Ini seperti berada transformasi baru dari Ki dingin. Chen Hetian bergumam sambil berpikir. Waktu berlalu, sesi meditasi terpencil Bai Shochun berlangsung selama beberapa bulan, di mana waktu pertempuran kembali di luar tembok besar, tetapi sedikit lebih dari pertempuran kecil. Tidak ada yang seperti pertempuran awal tahun itu terjadi. Akhirnya, kultivasi berbulan-bulannya mengarah ke momen penting. Energi surga dan bumi yang disediakan oleh Nation Shaolfield telah berkumpul di God Call-nya, menyebabkan lautan spiritual bergetar. Ki dingin benar-benar membekukan God Call-nya. Dari tampilan itu, intinya berubah menjadi es. Pada titik ini, kor emas lebih dari 90% membeku, berdenyut aura beku yang membuat Bai Shochun tidak bergerak dan tampak membeku. 3 hari yang lalu, malam itu ketika bit terakhir dari kor emas sampai menutupi es, kor emas Bai Shochun benar-benar telah berubah menjadi inti emas, inti es. Suara gemuruh bergema di benaknya saat matanya terbuka. Pada saat yang sama, aliran energi yang tak terbatas muncul dari dalam dirinya. Terobosan basis kultivasi. Dia tidak lagi berada tahap akhir Golkor. Dia sekarang berada di lingkaran besar. Itu berhasil, teriaknya. Matanya berkilau dengan cahaya aneh. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa inti emas
di dalam dirinya mengandung ki dingin yang jauh melampaui apapun dari sebelumnya. Selain itu, saat ki itu mengalir melewatinya, itu tidak ada salahnya. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya, menyebabkan aliran ki dingin muncul dari ujung jarinya. Seketika lapisan-lapisan es di sekitarnya muncul bergetar, seolah-olah tekanan yang luar biasa tiba-tiba turun ke es yang ada. Tekanan dari kaisar muda. Seketika, lebih banyak es mulai menumpuk di gudang senjata menyebabkan semua kultivasi yang telah berdiri berjaga untuk menghindarinya. Paragon dingin, Bai Shochun bergumam. Ekspresi sama saat dia memandang dengan serius ke ujung jarinya. Untuk beberapa alasan, rasanya seolah-olah berada transformasi yang tidak dapat dijelaskan pada inti es di dalam dirinya. Sepertinya ada sesuatu yang tumbuh. Ekspresi bijaksana muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak bisa memastikan ada sesuatu yang benar-benar di dalam inti es, dia pasti bisa merasakan beberapa fluktuasi yang akrab dan yakin bahwa dia membuat terobosan lain hasilnya akan mencengangkan. Itu hampir seperti kekuatan kontrol, gumamnya. Tunggu, aku mengerti. Karena aku mengolah mantra will dan baru saja membuat terobosan besar, maka aku mungkin besar akan memiliki will yang tumbuh di dalam inti es. Bai Shochun sudah memiliki spekulasi dan memahami sendiri tentang apa yang disebut will. Setelah sedikit waktu, dia menekan rasa penasarannya. Jawaban akan datang ketika kemauan akhirnya dibawa keluar ke dunia. Maka dia akan tahu pasti basis kultivasi saya sekarang berada di lingkaran besar dari tahap inti emas. Berikutnya adalah teknik hidup abadi saya yang abadi. Kekuatan Pilnesen Seoul telah didorongnya ke lingkaran besar, tetapi masih ada sedikit kekuatan yang tersisa yang bisa ia ubah menjadi kekuatan hidup. Pilnesen Seoul ini benar-benar memenuhi reputasinya. Sayang sekali saya tidak punya formula obat. Tentu saja berdasarkan apa yang bisa saya katakan bahwa utama hampir pasti adalah rumput melahirkan abadi. Rumput persalinan abadi adalah jenis tanaman obat yang hampir punah yang fungsi utamanya adalah menyediakan kekuatan tenaga hidup. Dalam legenda, tipe kekuatan hidup itu bisa digunakan untuk menjadi abadi. Tentu saja, itu tidak benar-benar sama sekali, namun ia menunjukkan betapa berharganya rumput melahirkan abadi. Dari apa yang bisa dikatakan, selama aku mencegah Pilnesen Seoul mengambil inti siku dan membentuk Nation Soul, maka harus menyerap kekuatan hidup dengan teknisi di abadiku dan membuat kemajuan besar. Level ketiga dari kodeks kematian adalah tendon kematian. Saya sudah mengolahnya ke kedua lengan dan kedua kaki. Dan saya kekurangan ke batang dan kepala. Persyaratan untuk batang tubuh. Setelah berpikir sebentar, dia melihat Pilnesen Seoul yang kedua, menggerakkan gigi dan memasukkannya ke mulut. Siapapun di luar melihatnya mengkonsumsi Pilnesen Seoul kedua akan benar-benar terpengah. Untuk satu hal, Nation Soul Pill sangat berharga, dan lebih jauh lagi, hanya sedikit orang yang perlu mengkonsumsi lebih dari satu untuk membuat terobosan mereka. Begitu dia mengkonsumsi pil kedua, energi surga dan bumi meletus ke lorong ki-nya. Hampir segera itu mulai menuju inti esnya, di mana biasanya berbicara itu akan menghancurkan inti dan mulai membentuk jiwa baru lahir. Namun, segera setelah energi mulai melaju ke esnya, mata Bai Shochun berkedip. Ia melepaskan teknik hidup selamanya yang abadi. Suara gemuruh terdengar, pusaran besar terbentuk. Gaya gravitasi yang mengejutkan muncul. Dalam sekejap mata, energi surga bumi berbelok keluar tertentu saja dan mulai mengalir ke pusaran itu. Teknik hidup kekal yang abadi dapat dikultivasikan dengan kecepatan yang luar biasa selama tersedia kekuatan hidup yang cukup.
Bai Shochun telah mempelajarinya bertahun-tahun yang lalu. Juga, dia telah memahami bahwa mengolah membentukan pengeluaran sumber daya besar dan hampir tidak masuk akal. Tidak ada cara di sekte penangkal sungai mempertahankan sumber daya seperti itu. Dan bahkan sekte Poralitas Langit Berbintang, salah satu sekte sumber sungai, akan kesulitan. Dan pada saat ini dia hanya mencapai tingkat ketiga dari kodeks kematian. Kemudian, dia perlu bekerja pada tulang kematian dan darah kematian, dan darah mati. Dan hampir tidak bisa membayangkan tingkat kekuatan hidup yang diperlukan untuk itu. Aku tidak bisa khawatir tentang itu, pikirnya. Mata bersinar dengan tekad ketika pusaran di tubuhnya menghisap kekuatan kehidupan dari Nation Seoul Pil. Hampir seketika, tubuhnya mulai memancarkan panas yang kuat yang mulai melelehkan es di sekitarnya dan menyebabkan darahnya menggigit saat melonjak. Ketika panas menyengat, dia dengan jelas bisa merasakan lorong kinya sedang direformasi. Seperti mereka, cahaya hitam mengisinya. Representasi dari kekuatan tubuh daging yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Saat itu terhubung, kekuatan dari 4 anggota tubuhnya seperti mantra pembatas mulai menyebar. Waktu berlalu, meskipun Bai Shochun tidak bisa memastikan berapa banyak, tiba-tiba matanya terbuka untuk menemukan bahwa seluruh tubuhnya dengan pengecualian kepalanya memancarkan cahaya hitam yang menyakitkan untuk dilihat. Dengan mata yang bersinar, dia melemparkan indranya ke seluruh tubuhnya dan bisa segera mengatakan bahwa kekuatan tubuhnya yang daging telah meningkat jauh melampaui level sebelumnya. Namun itu bukan aspek yang paling mengejutkan dari perubahan itu. Dia juga bisa merasakan bahwa tubuhnya jauh lebih ringan, atau setidaknya seperti itulah rasanya. Pada saat ini, dia cukup yakin bahwa dia bisa bergerak begitu cepat. Dia bisa menembus udara. Penasaran, Bai Shochun dikejutkan dengan keinginan untuk menguji teorinya. Namun, dia menekan keinginan itu, memutuskan untuk memeriksa dirinya sedikit lebih jauh. Tiba-tiba dia tersentak. Ini senangnya. Dia menyadari bahwa dia berada di ambang kontak dengan belenggu kematian berikutnya. Perasaan itu menyerahkan semangatnya segera. Dari apa yang bisa dia katakan, yang diperlukan hanyalah satu lagi kemajuan untuk menyebarkan teknik abadi. Sayangnya, kekuatan hidup dari Nation Seoul Pil sudah memudar. Sayang sekali, pikirnya sedih. Namun dia masih bersemangat. Saya berada di lingkaran hebat dari panggung Golkor dan membuat terobosan besar dengan teknik abadi. Pada titik ini, tidak seorang pun kultivator formasi inti biasa yang berani memprovokasi saya. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia bangkit. Tidak lagi menekan keinginannya untuk menembus udara. Dia maju selangkah. Ketika dia melakukannya, lapisan es di depannya meledak dan Bai Shochun menghilang. Ketika itu terjadi, lapisan-lapisan es lainnya di daerah itu retak dan hancur. Dalam sekejap mata, bangunan itu terungkap. Efeknya, dengan cepat menyebar ke halaman, dan dalam waktu beberapa saat ke seluruh gudang senjata. Suara retak memenuhi udara, menyebabkan flyer kulit untuk melihat sekeliling dengan terkejut. Zaulong dan yang lainnya dari resimen tampak kaget ketika masa es dan gunung yang telah menjadi timpal semuanya runtuh. Terdengar ketika orang menyadari bahwa Bai Shochun tidak terlihat. Kemudian terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya terdengar ketika orang menyadari bahwa Bai Shochun tidak terlihat. Grandmaster hilang. Apa yang akan terjadi? Zaulong, Yuli, dan yang lainnya bergegas ke kediaman yang runtuh. Dan tentu saja Bai Shochun sudah pergi. Ketika mereka mulai mencarinya sesuatu di medan perang di luar tembok besar, tentu saja tidak ada pertempuran yang terjadi saat ini.
Meskipun landscape hancur dan ada mayat di mana-mana, begitulah biasanya area di luar tembok besar, seperti pemandangan di dunia bawah. Kadang-kadang berbagai hewan wildland yang menikmati pesta di bangkai dapat terlihat mengunyah anggota badan yang terputus dan berderak di bagian lain mayat. Tiba-tiba riak menyebar ke udara. Setelah itu cahaya hitam muncul yang tampaknya mengambil bentuk simbol magis. Hewan pemakan bangkai terkejut dan banyak yang melesat ke arah yang berlawanan, tidak berani mendekati sinar hitam. Pada saat yang sama, para kultivator yang bertugas di atas tembok besar juga memperhatikan apa yang terjadi. Beberapa kanon magis bahkan mulai memanas seolah-olah mereka akan melepaskan serangan. Riak-riak di luar dinding akhirnya membentuk gelembung yang muncul setelah sosok terhuyung keluar. Niat membunuh muncul di mata para penggarap di dinding, dan mereka akan menyerang ketika tiba-tiba beberapa dari mereka mulai memanggil dengan terkejut, "Grandmaster Bai." "Ini Bai Xiaojun." Terengah-engah bisa terdengar ketika para kultivator menyadari siapa itu yang mereka lihat. Namun, belum dapat mendamaikan penampilannya yang tiba-tiba di medan perang. Orang-orang di sana jelas tidak lain adalah Bai Xiaojun. Awalnya, dia melihat sekeliling dengan bingung. Ketika akhirnya dia menyadari di mana dia berada, kulit kepalanya mulai menusuk ketakutan. Apa yang aku lakukan di sini? Seketika kecemasannya memuncak ketika dia berpikir tentang apa yang akan terjadi. Dia membangun jiwa tiba-tiba muncul. Tanpa ragu-ragu dia mulai bergerak cepat menuju tembok besar. "Biarkan aku masuk," serunya ketika dia terbang. Melihat bahwa para kultivator di tembok besar ragu-ragu, dia dengan cepat mengeluarkan medali identitasnya untuk bukti. Dengan itu dia melewati perisai dan mendarat di dinding itu sendiri. Para peladang masih tampak agak curiga dan mulai mengajukan beberapa pertanyaan. "Grandmaster Bai, apa yang kamu lakukan di luar sana? Kami tidak melihat ada yang keluar dari tembok. Anda seharusnya mendapat izin dari seorang jenderal sebelum melakukan itu." "Kecelakaan itu saja," kata Bai Xiaojun berdeham. "Hanya sedikit kecelakaan." Sekarang setelah dia kembali ke dalam perlindungan tembok, hatinya mulai tenang. Sebelumnya, dia telah mencoba menguji kemampuannya untuk menembus udara dan tidak berharap untuk tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan kegelapan. Di dalam kekosongan itu, dia merasa seperti tubuhnya runtuh dan kekuatan telah berjuang untuk muncul. Ketika dia melakukannya, dia dijatuhkan ke medan perang di luar tembok besar. Hanya dengan memikirkan apa yang baru saja terjadi, jantungnya berdebar kencang. Setelah memberikan beberapa penjelasan yang tidak jelas, dia bergegas kembali ke kota. "Terlalu bahaya," pikirnya. "Aku jelas tidak bisa mengambil resiko seperti itu lagi." Meskipun ketakutannya masih ada, dia harus mengakui bahwa apa yang baru saja dia lakukan adalah luar biasa. Dia benar-benar telah menembus tembok besar dan perisai pembentukan mantra dengan sesuatu yang hampir seperti teleportasi kecil. Atau mungkin bukan itu. Setelah semua, di luar situasi pertempuran, mata besar akan mencegah kultivator dari 5 legiun meninggalkan perisai tanpa perintah. Dan tentu saja, mereka tidak dapat kembali tanpa medali identitas. Namun, aku pasti berhasil keluar. Kenapa? Dia mengerjap beberapa kali, dan setelah beberapa saat, tidak bisa menahan perasaan bahwa apa yang telah dia lakukan sekarang terasa seperti manifestasi aneh dari tendon kematiannya. Jangan bilang itu hack kematian. Mungkin itu bisa mempengaruhi atau bahkan membypass mantra pembatas lainnya. Setelah mencapai titik ini, dalam pemikirannya Bai Xiaojun mempertimbangkan untuk melakukan beberapa tes lain. Namun,
Sensasi hampir terkoyak dalam kehampaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia hentikan untuk dipikirkan. Tidak, ini terlalu bahaya. Jika saya melakukan beberapa tes lagi, saya harus menunggu sampai tendon kematian saya selesai. Dan saya telah menembus belenggu berikutnya. Menggelengkan kepalanya, dia akhirnya kembali ke gudang senjata. Saat itulah Zulong dan seluruh resimen akhirnya menemukannya. Zulong segera menghela nafas lega. Anggota resimen lainnya merasa lebih dari sebelumnya, bahwa Bai Shochun adalah sosok yang misterius dan penuh teka-teki, dan terkejut bahwa dia bisa menghilang meskipun mereka semua hadir untuk berjaga-jaga. Selamat atas terobosanmu, Grandmaster. Grandmaster, apakah Anda ingin kami mulai membangun kembali sesuatu? Pada titik ini, gudang senjata tidak dapat dihuni. Tetapi sebagai kolonel di Skin Flyers, ia memiliki pusat komando sendiri. Karena itu dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Kita sudah selesai dengan tempat ini untuk saat ini. Ayo pergi ke pusat komando saya." Kota tembok besar dibagi menjadi distrik timur, barat, selatan, utara, dan tengah. Satu untuk masing-masing dari legiun 5 legiun. Para flyer kulit menduduki distrik timur yang selanjutnya dibagi menjadi 10 garnisum. Satu untuk masing-masing jenderal utama. Para jenderal utama adalah semua ahli jiwa Nesen. Orang-orang yang telah memanjat gunung mayat dan berenang melalui lautan darah untuk mencapai posisi mereka saat ini. Aura peperangan membunuh mereka dengan sangat melebihi orang lain di tingkat kultivasi yang sama. Tanpa layanan terkenal dilakukan untuk tentara dan juga pendukung yang kuat, hampir tidak mungkin untuk menjadi seorang jenderal. Adapun garnisium, mereka dibagi menjadi 10 pusat komando yang memiliki 10 kolonel yang menduduki mereka. Adapun para letnan dan kapten, mereka menduduki lokasi dalam pusat komando kolonel. Pusat komando Bai Shochun berada di garnisium milik Mayor Jenderal Zhu Qingjung dari Korps ketiga, tepat di sebelah pusat komando Li Hongming. Setelah Bai Shochun dipromosikan menjadi kolonel, Mayor Jenderal Zhu segera mengatur agar pasukan ditugaskan kepadanya. Jelas, tentara sangat peduli tentang Bai Shochun, karena semua kultivator itu berasal dari kelompok 10.000 yang secara pribadi dia selamatkan dari medan perang. Awalnya, mereka adalah anggota bagian lain dari pasukan, tetapi secara khusus ditugaskan kembali oleh Jenderal Bai Lin. Seluruh kelompok kultivator merasakan rasa terima kasih yang luar biasa terhadap Bai Shochun dan secara pribadi menyaksikan keganasan dan kegilaan di tengah panasnya pertempuran. Karena itu, mereka sepenuhnya yakin akan kemampuannya dan sangat bersemangat untuk melayani di resimennya. Saat Bai Shochun berjalan ke pusat komando, beberapa kultivator resimen sedang mengebor tanah parade, berlatih menggunakan berbagai kemampuan surgawi. Wajah mereka tanpa ekspresi. Yang lain berdebat di antara mereka sendiri. Meskipun semua orang tampak benar-benar galak, mereka semua mempertahankan kontrol yang cermat setiap saat. Mayoritas duduk bersila, bermeditasi dalam keheningan. Seluruh pusat komando tampak dipenuhi dengan udara yang sangat suram dan tekanan berat yang akan membuat orang luar ragu-ragu. Tempat itu sudah seperti ini sejak Bai Shochun dipromosikan menjadi kolonel. Dan pada kenyataannya, pasukan di bawah komando kolonel lain semua gemetar ketakutan ketika mereka melewatinya. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di langit yang meluncur ke arah pusat komando. Segera, semua prajurit dalam mendongak dengan mata dingin. Dalam sorotan cahaya ada seorang pria parubaya dengan ekspresi muram dan urat-urat baja yang berdenyut. "Kolonel yang mulia akan datang." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, para kultivator di pusat komando gemetar karena kegembiraan. Segera, para kapten mulai meneriakkan perintah. "Masuk ke formasi." Segera, seluruh tempat penuh.
Ketika Bai Sochun akhirnya tiba, dia melihat banyak wajah yang akrab berbaris di pusat komando. Segera setelah kelompok itu melihatnya, mereka selangkah maju dan kemudian berteriak dengan suara yang kuat, "Salam Kolonel!" Kata-kata mereka bergema seperti guntur untuk mengisi seluruh korps. Adapun Li Hongming dan kolonel lainnya mereka terguncang, dan beberapa dari mereka bergegas keluar dari pusat komando mereka sendiri untuk melihat apa yang terjadi. Apa yang mereka lihat adalah para penggarap berkumpul. Resimen Bai Sochun berdenyut dan dengan kegigihan, seolah-olah tulang mereka dipenuhi dengan keinginan untuk melakukan itu. Seolah-olah Bai Sochun harus melakukan adalah mengucapkan kata, dan mereka akan meratakan daerah ke tanah dalam kobaran kehancuran. Li Hongming dan kolonel lainnya sangat terguncang. Pasukan gagah berani dari seorang perwira gagah. Mereka tidak hanya berterima kasih kepada Bai Sochun, tetapi mereka juga secara pribadi menyaksikan urat nadinya dari baja dan pertempuran ganas. Karena itu, mereka benar-benar menghormati dan mengaguminya. Karena pengabdian mereka yang penuh semangat kepadanya, sampai tiba saat mereka membalas kebaikan yang telah ditunjukkannya, mereka mungkin juga pasukan pribadinya. Ini adalah Bai Sochun, pertama kalinya mengunjungi pusat komandonya dan melihat semua kultivator yang dikenalinya dari pertempuran yang menentukan itu. Sekarang dia bisa merasakan betapa gagah dan gagahnya mereka. Darahnya menompa sedikit lebih cepat. Tiba-tiba dia mendapati dirinya berpikir tentang bagaimana dia menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya hari itu selama perang. Setelah beberapa saat, dia mengambil nafas ketika perasaan emosi yang mendalam memenuhi dirinya. Lagi pula, dia tahu bahwa sementara dia telah menyelamatkan mereka, mereka juga menyelamatkannya. Ekspresi hormat dan kekaguman yang mereka saksikan kepadanya menyebabkan hati bergetar. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya ke pusat komando dan berkata, "Ayo, mari kita minum dan makan bersama. Penghargaan pertempuran apa yang kita peroleh, kita habiskan bersama. Dan ketika kita harus melarikan diri demi hidup kita, kita melakukan itu bersama." Bai Sochun merasa bahwa kata-katanya sangat mendominasi. Dan ketika para kultivator di bawah komandonya mendengar ini, mereka bertungkar tatapan geli. Lalu menggenggam tangannya, dia berteriak, "Iya Tuan, iya Tuan." Saat suara mereka bergema di seluruh area, Li Hongmin dan kolonel lainnya bertukar pandang aneh. Mereka telah melihat beberapa perwira komandan memberikan pidato untuk mendorong pasukan mereka, tetapi belum pernah mendengar ada yang mengatakan hal-hal secara langsung seperti Bai Sochun. Beberapa jarak jauh di distrik Skin Flyers adalah sebuah bangunan besar yang tampaknya seperti peti mati, dan Bailin berdiri memandang ke arah Bai Sochun, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. 10 orang berbaju besi berdiri di dekatnya. Kebanyakan dari mereka setengah baya, tetapi beberapa dari mereka yang lalu, kelompok itu telah membahas bisnis dengan Skin Flyers. Tetapi setelah adegan yang baru saja dimainkan, mereka telah mengirim akal surgawi mereka untuk mengamati. Dan sekarang, mereka semua sepertinya mengenang masa lalu. Bai Sochun ini benar-benar jujur, kata Bailin tertawa. "Aku tidak percaya dia hanya mengatakan bahwa mereka akan melarikan diri dari pertempuran bahu-membahu." Dia berbalik untuk melihat salah satu dari kelompok 10. Seorang pria tua dengan rambut putih. "Saudara Zhou, Bai Sochun sangat penting bagi para flyers kulit. Harap pastikan untuk merawatnya." 10 orang yang mengelilingi Bailin tidak lain adalah 10 jenderal utama dari flyer kulit. Adapun pria tua berambut putih, ia adalah komandan Bai Sochun, Mayor Jenderal Zhao Qingjun dari Korps 3. Setelah mendengar kata-kata Bailin, dia tersenyum dan mengangguk. "Jangan khawatir, Jenderal. Saya akan memastikan untuk menjaga Grandmaster Bai aman dan sehat." Bailin mengangguk sebagai tanggapan, lalu memalingkan muka
lari pemandangan di luar dan melanjutkan pembicaraannya dengan para jenderal besar. Sementara itu, anggota resimen Bai Shochun berkerumun di sekitar saat ia menuju pusat komando. Begitu masuk, dia melihat-lihat tempat yang akan menjadi tempat tinggal barunya. Adapun Zulong dan pasukan yang asli, mereka sekarang adalah penjaga pribadi Bai Shochun, dan mereka dengan cepat membuat aturan ketat tentang siapa yang diizinkan masuk ke pusat komando. Tanpa perintah kilat, tak seorang pun dari luar resimen bisa masuk. Lagi pula, bukan hanya Bai Shochun seorang kolonel, tetapi ia juga ada di daftar eksekusi Widland dan berada di 10 besar saat itu. Hadiah di kepalanya adalah jiwa binatang buas, sesuatu yang akan menguntungkan bagi para Widland dan kultivasinya. Bahkan, di masa lalu ada situasi di mana orang-orang di daftar eksekusi dibunuh oleh para kultivator, bukan Widlanders. Tak lama, setengah tahun telah berlalu. Sekarang Bai Shochun telah melayani di tembok besar selama 2 tahun. Setelah dipromosikan menjadi kolonel, pertempuran berlanjut seperti biasa di luar tembok. Tetapi mereka semua adalah pertempuran kecil yang tidak mendekati skala pertempuran besar tahun sebelumnya. Bai Shochun sekarang sangat akrab dengan kehidupan di Great Wall City dan telah mengambil hobi baru. Setiap beberapa hari ia akan mengenakan baju zirah kolonelnya dan keluar dari pusat komandonya, dikelilingi oleh sejumlah besar orangnya untuk berjalan-jalan di kota. Dia sangat menikmati penampilan kagum dan iri yang dilontarkan orang-orang ke arahnya. Ketika ia muncul di depan umum, faktanya itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah membuatnya bosan. Pada awalnya Zulong dan pasukan aslinya menemukan ini sangat aneh, seperti yang dilakukan para kultivator lainnya di resimen. Namun, mereka secara bertahap menjadi terbiasa dan menyadari bahwa ini hanyalah kepribadian Bai Shochun. Meskipun agak memalukan, lambat laun itu menjadi tidak biasa. Namun Bai Shochun terus melakukannya begitu sering sehingga dia tampaknya mengabaikan tugasnya sehari-hari. Itu mencapai titik di mana Bai Lin menangkapnya. Kesal, dia membuat beberapa pengaturan khusus. Keesokan harinya, Bai Shochun memimpin resimen keluar dari pusat komando untuk menikmati tatapan para kultivator lain di tentara. Ia baru saja mulai menikmati dengungan percakapan di sekelilingnya ketika tiba-tiba sekelompok beberapa ribu kultivator muncul, semuanya memakai baju zirah. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, mereka membersihkan jalur sepanjang 300 meter melalui kerumunan di depan mereka. Bahkan, Bai Shochun tidak dibebaskan dan dipaksa pergi ke samping. "Apa yang kamu lakukan?" dia mengeluh. Tanpa ragu-ragu kultivator yang bersangkutan melanjutkan medali perintahnya yang dihiasi dengan nama Nian serta sigil Skin Flyers. "Mayor Jenderal Nian Herong akan datang. Mundur kalian semua." Dalam 5 legion satu-satunya orang yang memiliki medali komando dengan nama keluarga mereka adalah jenderal utama. Begitu medali perintah muncul, kultivator tidak perlu mengatakan apapun. Dengan lambaian tangannya, ribuan petani di bawah komandonya mulai mendorong Bai Shochun dan yang lainnya mundur. Bai Shochun tidak terlalu senang tentang itu, tetapi ada sedikit yang dia bisa lakukan. Yang dia bisa lakukan hanyalah menonton ketika hampir 10.000 kultivator membuka jalan setapak di daerah itu. Beberapa saat kemudian, pandangan yang mempesona muncul tidak terlalu jauh di kejauhan. Itu adalah seorang lelaki tua menggunakan baju besi merah tua, diapit oleh 10 kolonel yang semuanya memiliki ekspresi hormat di wajah mereka. Setiap orang yang telah dikeluarkan dari jalur 300 meter mulai bersorak dan berteriak dengan keras dengan cara yang jauh melampaui bagaimana mereka bereaksi ketika mereka melihat Bai Shochun. Drone antusiasme mereka langsung masuk ke telinga Bai Shochun. Ini adalah jenderal besar surga
Anda hampir tidak pernah melihat para jenderal besar berjalan-jalan. Para jenderal utama Great Wall City dapat menggunakan semua ciptaan. Mereka adalah tipe orang yang menyebabkan tatanan bergetar kemanapun mereka pergi. Bai Xiaochun hanya bisa melongo kaget di adegan mencolok dan mendominasi yang bermain di depannya. Pada saat yang sama, dia merasa agak sedih. Apa yang menakjubkan tentang dia, pikirnya. Dia hanya seorang jenderal besar, benar? Lalu dia mengetakkan gigi. Aku harus menjadi jenderal besar.